Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sukacita untuk kita semua. Kita bersyukur pagi ini kita boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyisihkan waktu sejenak untuk membaca merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami rindu membaca merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami, memberi kami pengertian, pemahaman dan kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tema renungan bagi kita adalah janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara-saudara, sebelum kita menyelami lebih dalam dari Efesus 5 ayat 15 dan 16 ini, penting untuk kita memahami konteks dan latar belakang Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus. Di mana Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus yang terletak di sebuah kota yang dikenal dengan praktik penyembahan berhala dan dinilai memiliki moralitas yang sangat rendah. Dalam pasal-pasal sebelumnya, Paulus telah menekankan identitas jemaat sebagai orang-orang yang telah dihidupkan bersama dengan Kristus. Kita bisa lihat itu dalam Efesus pasal 2 ayat 5 dan dipersatukan dalam Kristus di Efesus 2 ayat 13. Mereka adalah anak-anak terang dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Dan harus hidup sesuai dengan identitas tersebut, berbeda dari cara hidup orang-orang yang masih dalam kegelapan. Secara khusus dalam Efesus 5 ayat 1-14 berbicara tentang pentingnya hidup dalam kasih, kemurnian dan kekudusan, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kegelapan. Namun, saudara-saudara, fokus saya kali ini pada ayat 15-16 yang kita baca tadi, yang menjadi nasihat praktis tentang bagaimana umat percaya harus mengelola hidup mereka sehari-hari agar selaras dengan panggilan mereka sebagai anak-anak terang. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan bijaksana di tengah dunia yang terus berubah dengan pesat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, apa perbedaan orang bebal dan orang arif? Mari kita perhatikan apa kata Efesus pasal 5 ayat 16 dan 15-16 ini dengan menarik beberapa poin penting. Yang pertama, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kata perhatikanlah dengan saksama dalam bahasa Yunani digunakan kata blepete akribos, yaitu menyiratkan suatu perhatian yang cermat, teliti, dan penuh kesadaran. Ini bukan sekadar hidup mengalir begitu saja Bapak Ibu, tetapi hidup dengan tujuan, pertimbangan, dan hikmat. Kita diajak untuk melakukan introspeksi, mengevaluasi setiap keputusan, setiap tindakan kita, dan setiap pilihan yang kita ambil. Hidup orang percaya tidak boleh asal-asalan, tetapi harus direncanakan dan dipikirkan secara matang di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di sini Paulus membandingkan dua tipe manusia, orang bebal dan orang arif. Orang bebal adalah orang yang tidak memiliki pemahaman rohani, hidup tanpa tujuan yang jelas, tidak memikirkan konsekuensi perbuatannya, dan ada kecenderungan mengikuti keinginan daging atau arus duniawi ini. Mereka, dalam hal ini orang bebal, seringkali tidak peka terhadap kehendak Tuhan dan tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Sementara orang arif adalah kebalikannya, yaitu mereka adalah orang-orang yang memiliki hikmat dari Tuhan, yang memahami tujuan hidup mereka, dan yang mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Mereka hidup dengan hati-hati, bijaksana, dan senantiasa mencari kehendak Allah dalam setiap langkah mereka. Mereka tahu apa yang penting dan apa yang tidak penting. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara,
adalah pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Frasa pergunakan waktu yang ada secara harfiah berarti tebuslah waktu atau manfaatkanlah setiap kesempatan. Ini berbicara tentang urgensi dan nilai dari setiap momen yang ada. Waktu adalah anugerah yang sangat berharga dan terbatas. Waktu tidak dapat diulang. Oleh karena itu Paulus menambahkan bahwa karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari jahat bukan hanya merujuk pada kejahatan moral yang merajalela, tetapi juga pada kondisi dunia yang tidak kondusif bagi pertumbuhan rohani, penuh godaan dan bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus ekstra hati-hati dalam menggunakan waktu kita. Jangan sampai terbuang percuma pada hal-hal yang tidak penting atau bahkan merugikan rohani kita. Misalnya dengan menggunakan gadget dengan tidak mengenal waktu, selalu bermain game, bahkan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Nah saudara, bagaimana kita dapat menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sebagai pribadi dan sebagai jemaat? Yaitu yang pertama, prioritaskan hubungan dengan Tuhan. Orang yang arif tahu bahwa sumber hikmat sejati adalah Tuhan. Jadi memprioritaskan waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan juga kita jangan mengabaikan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Kita akan mudah menjadi bebal, tidak peka terhadap pimpinan Roh Kudus bila kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, bijaksana dalam mengelola waktu dan kesempatan yang ada. Setiap hari kita memiliki 24 jam. Bagaimana kita menggunakannya? Apa yang kita habiskan dalam hal-hal membangun iman kita, dalam keluarga, sesama, ataukah terbuang percuma pada hal-hal yang sia-sia? Orang yang arif akan menetapkan prioritas belajar, mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting, dan menginvestasikan waktunya, tenaganya, serta talenta kepada hal-hal yang bernilai kekal. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, hati-hati dalam memilih lingkungan dan pengaruh. Hari-hari ini adalah hari yang jahat, berarti kita harus waspada terhadap pengaruh buruk dari dunia. Orang yang arif akan selektif dalam memilih teman, tontonan, bacaan, lingkungan, pergaulan, bahkan komunitas. Mereka tahu bahwa pengaruh buruk dapat menarik mereka menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, mereka akan mencari persekutuan dengan orang-orang yang membangun iman, mendorong mereka untuk hidup kudus. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan untuk tidak menjadi orang bebal, melainkan menjadi orang arif adalah panggilan untuk hidup dengan kesadaran penuh hikmat dari Tuhan dan tujuan yang jelas. Ini adalah panggilan untuk memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita tahu bahwa hari-hari ini penuh dengan tantangan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memohon hikmat dari Tuhan setiap hari, setiap saat, agar kita mampu melihat dengan jeli bagaimana kita hidup, membuat pilihan yang bijaksana, dan menggunakan setiap detik waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian hidup kita akan menjadi kesaksian yang indah bagi dunia yang sedang bebal ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini. Kami memohon kekuatan dari kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, sedang memiliki persoalan hidup. Tuhan Yesus turun tangan menyelesaikan setiap persoalan pergumulan kami. Karena kami percaya bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan siap memulai kegiatan hari ini. Haleluya.